تنزيل من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia. Semoga perkumpulan kita ini menambah keberkahan dan kemuliaan kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, ada satu peristiwa besar yang tidak bisa dilupakan oleh umat Islam, bahkan tercatat dengan rapi dalam sejarah Islam. Jemaah rahimakumullah, yaitu peristiwa Perang Badar, Bapak Ibu. Perang Badar, pagi hari ini kita akan mengambil pelajaran dari Perang Badar. Jemaah rahimakumullah, Perang Badar itu pada mulanya sesungguhnya Nabi dan para sahabat bukanlah keluar untuk berperang, tapi untuk mencegat. Jemaah rahimakumullah. Jadi ceritanya, waktu itu Nabi dapat kabar bahwa ada kafilah dagang yang besar, kafilah dagangnya orang-orang kafir Quraisy yang pulang dari negeri Syam menuju kota Mekah. Kemudian Nabi SAW mengajak 300 sekian sahabat, ada yang bilang 313, jemaah rahimakumullah, untuk mencegat kafilah dagang itu dan mengambil harta mereka. Kenapa Nabi melakukannya? Yang pertama, karena mereka itu kafir harbi, orang kafir yang memusuhi umat Islam dan memerangi umat Islam, maka hartanya halal untuk diambil. Bukan hanya hartanya, darahnya pun juga halal. Jemaah rahimakumullah. Berbeda dengan kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang kafir yang tidak memusuhi umat Islam secara zahir ya. Adapun hati kita tidak tahu, Bapak Ibu. Secara zahir tidak memusuhi umat Islam dan juga tidak memerangi umat Islam, maka tidak halal harta mereka dan juga tidak halal darahnya mereka untuk ditumpahkan oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi mencegat mereka? Jemaah rahimakumullah, itu karena mereka waktu kaum muslimin di Mekah, mereka adalah orang-orang yang merampas hartanya kaum muslimin. Bahkan ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, mereka membuat peraturan untuk tidak membawa harta sepeser pun ke negeri atau ke kota Madinah. Jemaah rahimakumullah. Sehingga dua hal itulah yang mendorong Nabi SAW mengajak 313 sahabatnya untuk pergi mencegat kafilah dagang kafir Quraisy. Tapi ternyata qadarullah, Bapak Ibu, semua sudah diatur oleh Allah SWT ya. Di tengah perjalanan, kafilah dagang orang kafir Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan, jemaah rahimakumullah, ternyata mereka tahu bahwa Nabi dan kaum muslimin
sedang berangkat ingin mencegat mereka. Maka Abu Sufyan mengirim satu orang cepat-cepat datang ke Mekah meminta bantuan. Kemudian Abu Sufyan menulis surat dengan surat yang tidak begitu panjang, jemaah rahimakumullah, yang intinya isi surat itu, bila kalian ingin harta kalian selamat, kafilah dagang ini juga aman, harta kalian juga tidak diambil oleh Muhammad dan para sahabatnya, maka kirimkanlah bantuan kepada kami untuk melawan mereka. Jemaah rahimakumullah. Nah, maka saat itu Abu Jahal dengan 1000 pasukannya pergi menuju tempat yang telah ditunjuk oleh Abu Sufyan. Jemaah rahimakumullah. Nah, kali itu Abu Jahal pergi bukan untuk menghadang kaum muslimin, tetapi untuk memerangi kaum muslimin. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Ini tentu dua maksud yang berbeda. Tadi Nabi dan kaum muslimin berangkat hanya untuk mencegat, sedangkan Abu Jahal dan 1000 pasukannya berangkat untuk memerangi kaum muslimin. Jemaah rahimakumullah. Ringkas cerita, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, Abu Sufyan itu ternyata dia bisa selamat dari pencegatan atau hadangan kaum muslimin karena dia melalui jalan alternatif. Jemaah rahimakumullah. Kemudian Abu Sufyan memerintahkan kepada Abu Jahal untuk kembali saja ke Mekah karena dia dan kafilah dagangnya sudah selamat. Namun Abu Jahal dengan sombongnya tetap berangkat untuk memerangi kaum muslimin karena mereka merasa bahwa mereka akan menang dengan 1000 pasukan itu. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW pun juga mendapatkan kabar bahwa ada 1000 pasukan orang kafir Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal sedang berangkat untuk memerangi kaum muslimin. Nah, saat itu Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya yang berjumlah berapa tadi? 313, Bapak Ibu. Kemudian Nabi memberikan 2 pilihan kepada mereka. Kata Nabi, karena kalian berangkat bukan untuk berperang. Kalaulah aku tahu bahwa nantinya akan ada perang, maka aku tidak akan membawa 313. Aku akan membawa jumlah yang lebih banyak. Karena kaum muslimin di Madinah saat itu sudah banyak, jemaah rahimakumullah, ya. Maka sekarang aku memberikan 2 pilihan kepada kalian. Yang pertama, bila kalian ingin pulang ke Madinah, enggak apa-apa, kata Nabi, karena memang kalian berangkat bukan untuk perang. Atau yang kedua, kalian tetap ikut saya melawan mereka dan Allah menjanjikan kemenangan kepada kita. Kemudian ada di antara para sahabat yang berkata dengan ucapan yang sangat indah, Bapak Ibu. Ini bentuk cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cinta mereka kepada agama Allah. Apa kata mereka? Wahai Rasulullah, kami tidak mungkin mengatakan apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih, jemaah rahimakumullah, dan di dalam ayat Al-Quran, bahwa ketika Allah memerintahkan Bani Israel untuk memerangi orang-orang yang zalim, orang-orang yang musuhi agama Allah, saat itu Bani Israel takut, Bapak Ibu, sehingga mereka berkata kepada Nabi Musa yang disebutkan dalam surah Al-Maidah, idhhaba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhan engkau, perangilah mereka, kami duduk-duduk saja di sini. Itu ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa, ya. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami tidak mungkin mengatakan apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Kami akan berkata, pergilah engkau dan kami pun ikut bersama engkau. Subhanallah. Maka tidak ada satupun sahabat, Bapak Ibu, yang pulang saat itu. Kemudian Nabi SAW berangkat, ya, terus melanjutkan perjalanan, jemaah rahimakumullah, sambil mencari kabar berapa jumlah pasukan orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Kemudian Nabi bertemu dengan seseorang. Nabi bertanya kepada dia. Orang itu tidak bisa menjawab secara persis. Tapi kemudian Nabi bertanya,
berapa jumlah unta yang disembelih setiap harinya? Kemudian orang itu menjawab, sekitar 10 unta yang disembelih setiap harinya untuk kebutuhan makan mereka selama perjalanan. Nabi SAW kemudian memperkirakan bahwa jumlah mereka sekitar 1000 orang. Jemaah rahimakumullah. Kemudian Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, Nabi terus melanjutkan perjalanan. Kemudian Nabi mencari tahu di mana sekarang keberadaan mereka. Ini dalil bahwa Nabi itu tidak tahu perkara gaib kecuali diberitahu oleh Allah. Maka nggak benar kalau ada orang bilang Nabi itu tahu segala-galanya. Bahkan yang orang tidak tahu pun Nabi tahu. Enggak, jemaah rahimakumullah. Kalau Nabi tahu semuanya, pasti Nabi tahu di mana posisi mereka saat itu, Bapak Ibu. Tapi buktinya apa? Nabi SAW justru mencari informasi dari orang-orang yang lewat, jemaah rahimakumullah. Lalu kemudian Nabi SAW ketika berjalan dengan para sahabatnya, Nabi bertemu dengan seorang laki-laki yang sudah tua, Bapak Ibu. Dan Nabi bertanya kepada dia, tahukah Anda di mana posisi mereka sekarang? Nabi bercerita tentang pasukan besar yang sedang berangkat. Kira-kira berangkatnya kata Nabi hari sekian, tanggal sekian. Kemudian Nabi bertanya, kira-kira kalau berangkatnya hari itu, sekarang mereka berada di mana? Maka kemudian orang tua itu tidak mau menjawab. Kata orang tua itu, saya mau menjawab asalkan Anda memberitahu dari mana Anda berasal. Gitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, iya, nanti kami akan kasih tahu dari mana kami. Tapi beritahulah kami di mana keberadaan mereka sekarang. Kemudian laki-laki yang tua itu pun mengatakan, kalau mereka berangkat hari sekian, maka posisi mereka sekarang berada di tempat ini, di tempat ini, kata laki-laki tua itu. Baiklah, kata Nabi, terima kasih. Kemudian laki-laki tua itu berkata dan menagih janjinya. Tadi Anda berjanji bila saya memberitahu di mana keberadaan mereka sekarang, maka Anda akan memberitahu dari mana Anda berasal. Kemudian Nabi SAW berkata, nahnu mimma'in. Langsung pergi Nabi. Apa? Nahnu mimma'in. Apa artinya itu? Nahnu artinya kami. Min dari, ma'in air, Bapak Ibu. Kami dari air, kata Nabi. Jadi laki-laki tua itu pun bingung, dari air. Jangan-jangan dari air yang ada di Irak yang sedang terkenal sekarang. Padahal Nabi bermaksud dari air sperma, dari air mani, karena semua manusia itu tercipta dari air, jemaah rahimakumullah. Ini pentingnya merahasiakan keberadaan dan alamat dari mana ketika dalam kondisi genting, jemaah rahimakumullah. Ringkas cerita, Bapak Ibu, Nabi SAW datang ke lokasi peperangan. Kemudian jangan bayangkan peperangan saat itu seperti perang Israel dengan Palestina, beda ya. Orang Arab dahulu kalau mereka perang, maka mereka akan menentukan waktu perang. Kita perang jam sekian di tempat ini, nanti siapa yang perang tanding itu diatur oleh mereka. Enggak perang sembunyi-sembunyi, enggak perang lewat dinding, lewat tembok-tembok, jemaah rahimakumullah. Perang ditentukan jadwalnya. Setelah ditentukan jadwal perangnya, jemaah rahimakumullah, jumlahnya orang kafir 1000, sedangkan jumlah kaum muslimin 313. Ya, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Maka Nabi SAW pagi harinya, siang hari berperang, pagi harinya Nabi cek lokasi peperangan. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, disinilah tempat matinya Abu Jahal, di sini tempat matinya Fulan bin Fulan, di sini juga tempat matinya, ditunjuk oleh Nabi. Jadi saat itu betul-betul ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan kalah, jemaah rahimakumullah. Ternyata betul ketika terjadi peperangan, Bapak Ibu, mereka yang jumlahnya 1000 orang itu kalah dengan
pasukan kaum muslimin yang jumlahnya hanya 313 jemaah rahimakumullah. Nah, hal penting yang harus kita pahami bersama, apa sih kunci kemenangan kaum muslimin itu atas orang-orang kafir yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan mereka, kemudian persenjataannya lebih matang dibandingkan mereka, karena mereka memang berangkatnya untuk perang, sedangkan kaum muslimin berangkat hanya untuk mencegat jemaah rahimakumullah. Tapi Allah SWT memenangkan kaum muslimin. Apa kunci-kunci kemenangannya? Ini penting untuk kita amalkan jemaah rahimakumullah, agar dalam hidup ini kita bisa menjadi orang yang menang, kita bisa menjadi orang yang sukses, kita bisa menjadi orang yang berhasil dalam segala bidang jemaah rahimakumullah, lebih-lebih dalam jihad melawan orang-orang kafir Bapak Ibu. Nah, kunci kemenangan itu Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal jemaah rahimakumullah. Surah Al-Anfal ayat 45, 46 sampai 47. Ya. Jadi kalau panjenengan ingin menang apa saja, menang dalam perlombaan, menang dalam melawan hawa nafsu, maka amalkanlah 6 kunci kemenangan ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 45 sampai 47. Bapak Ibu, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, apabila kalian bertemu dengan fi'atan, sekelompok musuh, fathbutu, maka teguhkanlah hati kalian, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian tuflihun, menjadi orang yang beruntung. Nah, dari ayat 45 ini Allah sebutkan kunci kemenangan. Yang pertama Bapak Ibu, kunci kemenangan kaum muslimin saat itu adalah karena mereka memiliki as-sabat, keteguhan hati jemaah rahimakumullah. Jadi keteguhan hati itulah yang mengantarkan mereka mendapatkan kemenangan Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan keteguhan hati? Hatinya tidak bergoyang, hatinya tetap di dalam agama Allah, di dalam prinsip-prinsip yang benar, walaupun mereka tersiksa, bahkan walaupun mereka ditawari dengan harta, mereka tetap memiliki keteguhan hati. Ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, orang yang betul-betul memiliki keteguhan hati. Beliau diejek, dikatakan sebagai orang gila, bahkan disakiti jemaah rahimakumullah, tapi beliau tidak pernah berhenti untuk berdakwah. Dengan cara yang lembut, dengan cara yang menyenangkan, beliau juga tidak berhenti berdakwah jemaah rahimakumullah. Ada orang datang menawarkan wanita, menawarkan tahta, dan menawarkan kedudukan, menawarkan harta, tetapi Nabi SAW sama sekali tidak bergeser hatinya dari agama Allah, dari dakwah jemaah rahimakumullah. Bahkan Nabi mengatakan kepada mereka, seandainya kalian bisa meletakkan bulan di tangan kananku, matahari di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Inilah yang disebut dengan as-sabat, keteguhan hati Bapak Ibu. Ya. Sahabat juga begitu. Ada di antara mereka yang ditindih dengan batu besar, ada di antara mereka yang dijemur di tengah teriknya matahari oleh orang-orang kafir supaya mereka mau meninggalkan agama Islam, tapi hati mereka tetap di dalam agama Islam jemaah rahimakumullah. Inilah yang disebut dengan as-sabat, keteguhan. Ya. Tidak bergeser walaupun diancam, tidak bergeser pula walaupun ditawarkan urusan-urusan dunia jemaah rahimakumullah. Bahkan ketika tahu musuhnya berjumlah 1000 orang, mereka yang jumlahnya 313 itu sama sekali tidak bergeser dari barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada seorang pun di antara mereka yang pulang ke Madinah Bapak Ibu. Padahal Nabi memberikan pilihan antara pulang atau perang, ikut Nabi. Ya, ini yang disebut dengan as-sabat, keteguhan hati jemaah rahimakumullah.
Nah, sehingga keteguhan hati itulah yang mengantarkan mereka mendapatkan kemenangan dan kesuksesan, Bapak Ibu. Maka bila kita ingin sukses, bila kita ingin berhasil, kita harus punya sikap yang pertama ini, ats-tsabat, keteguhan hati. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kunci kesuksesan dan kemenangan adalah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadhkurullah, berzikirlah kepada Allah, katsiran la'allakum tuflihun, dengan zikir yang banyak agar kalian menang, agar kalian berhasil. Jadi kunci kemenangan yang kedua adalah kathratu zikrillah, banyak mengingat Allah SWT, banyak berzikir. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tiga hari menjelang perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berzikir, banyak sholat, Bapak Ibu. Dan zikir yang beliau baca dalam suatu riwayat dikatakan yaitu zikir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri tegak, tidak butuh kepada yang lainnya. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu astaghits, aku memohon pertolongan. 3 hari menjelang perang Badar, beliau mengangkat tangannya sampai Abu Bakar berkata kepada Nabi, hasbuka ya Rasulullah, cukup wahai Rasulullah, cukup, Allah pasti memenuhi janjinya, Allah pasti memberikan kemenangan. Tapi Nabi tetap saja mengangkat tangan. Jemaah rahimakumullah, ya, sambil berkata ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Nah, para sahabat pun juga banyak berzikir kepada Allah. Akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Kenapa orang yang berzikir itu dia akan menang, dia akan berhasil? Karena ketika orang berzikir, Bapak Ibu, ya, maka hatinya dan pikirannya menjadi tenang. Ketika pikiran dan hatinya tenang, disitulah kunci-kunci kemenangan. Jemaah rahimakumullah, ya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang. Jadi untuk meraih kemenangan, kesuksesan, jemaah rahimakumullah, itu tidak hanya mengandalkan kemampuan secara fisik, kemampuan secara akal, tapi kita butuh juga usaha secara spiritual, yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, apabila kita ingin diberikan kemenangan oleh Allah, sebagaimana para sahabat diberikan kemenangan atas orang-orang kafir dalam perang Badar, yaitu ta'atullah wa rasulih, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini disebutkan oleh Allah dalam ayat 46. Allah mengatakan wa atiullaha wa rasulahu, wa atiullaha wa rasulahu, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, taatlah kepada Allah dan Rasul. Ini kunci yang ketiga, jemaah rahimakumullah. Laksanakan kewajiban dari Allah, tinggalkan larangan Allah. Istiqamah di jalan Allah, maka Allah akan memberikan kemenangan, jemaah rahimakumullah, ya. Jadi kalau kita meminta kemenangan kepada Allah sedangkan kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, ini susah Allah menurunkan kemenangan. Kenapa para sahabat itu dimenangkan oleh Allah dalam perang Badar, Bapak Ibu? Itu karena mereka betul-betul taat kepada Allah dan betul-betul taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya mengantarkan kita kepada kemenangan. Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja, jalan keluar. Allah akan berikan kemenangan.
sebagaimana yang terjadi pada perang Badar, Bapak Ibu. Jadi perang Badar itu jemaah rahimakumullah, besoknya perang Badar, malamnya ada yang bilang malam 17 Ramadan, ada yang bilang malam 20, tapi di bulan Ramadan itu pendapat yang paling kuat. Walaupun ada perbedaan antara malam 17 kah, apakah tanggal 20, ada yang bilang 25 jemaah rahimakumullah, ya. Tetapi malam harinya sebelum terjadi perang Badar, keesokan harinya Bapak Ibu, Allah betul-betul memberikan tanda-tanda kemenangan kepada kaum muslimin, yaitu Allah datangkan rasa ngantuk. Jemaah rahimakumullah, siapa yang bisa melawan rasa ngantuk? Tidak ada. Panjenengan pun walaupun semangat ngaji, kalau udah ngantuk ya tetap tidur. Jemaah rahimakumullah. Jadi habis isya mereka ngantuk berat Bapak Ibu. Akhirnya mereka tidur dengan pulas, nyenyak. Kenapa Allah buat kaum muslimin tidur nyenyak pada malam itu? Supaya pagi harinya mereka bangun dalam keadaan segar, pikirannya tenang. Jemaah rahimakumullah, ya. Belum lagi pada malam itu Allah turunkan hujan di area kaum muslimin, sedangkan di areanya orang kafir tidak hujan, Bapak Ibu. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Anfal. Kalau panjenengan ingin tahu bagaimana perang Badar itu, bacalah surah Al-Anfal, jemaah rahimakumullah, ya. Sedangkan di malam yang sama, orang-orang kafir saat itu dibuat oleh Allah nggak bisa tidur. Nah, bagaimana kalau orang nggak bisa tidur semalaman jemaah rahimakumullah, paginya pusing lah badan, pusing, badannya lemah, Bapak Ibu. Idenya nggak ada, strategi perangnya udah kacau, jemaah rahimakumullah. Begitulah cara Allah untuk mengalahkan musuhnya. Gampang. Allah tidak datangkan angin, Allah tidak datangkan gunung, Allah tidak mendatangkan lautan. Allah cukup datangkan rasa ngantuk, jemaah rahimakumullah. Allah buat mereka ketakutan sehingga rasa takut itu membuat mereka gak bisa tidur, Bapak Ibu. Subhanallah, ya. Jadi gampang sekali Allah membuat orang itu kalah, membuat orang itu hina, jemaah rahimakumullah, ya kan? Ada orang kaya sombong, kemudian Allah buat dia tidak bisa tidur. 3 malam dia tidak bisa tidur, 3 hari 3 malam gak bisa tidur. Apa yang terjadi? Badannya lemah, sakit-sakitan, gak bisa bangun, meninggal dunia. Begitulah gampangnya Allah mengalahkan para musuh-musuhnya, jemaah rahimakumullah, ya. Nah, maka saat itu juga Allah menurunkan hujan di area kaum muslimin. Kenapa Allah turunkan hujan di area kaum muslimin? Ya, supaya pasir keesokan harinya ketika diinjak saat lari mengejar musuh tidak tenggelam, jemaah rahimakumullah. Pasirnya menjadi padat. Karena itu Allah turunkan hujan di malam harinya, Bapak Ibu. Begitulah cara Allah menolong kaum muslimin. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, ingin dimenangkan oleh Allah, maka kunci yang ketiga yaitu ati'ullah wa rasulahu. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa kaum muslimin saat ini tidak dimenangkan oleh Allah, tidak diberikan pertolongan oleh Allah SWT? Karena banyak sekarang kaum muslimin yang sudah tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, jemaah rahimakumullah, yang sudah tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kemenangan itu tidak diturunkan oleh Allah, ya. Kemudian yang keempat, jemaah rahimakumullah, bila kita ingin diberikan kemenangan dan kesuksesan oleh Allah SWT, maka wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Masih di ayat 46. Wala tanaza'u, tidak boleh berselisih, tidak boleh berpecah belah, jemaah rahimakumullah. Tarkut tanazu', hindari perselisihan. Karena perselisihan itu membuat pertolongan Allah tidak turun, Bapak Ibu. Ada hadis lain mengatakan, innar rahmah la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat Allah itu tidak turun kepada satu kaum yang mana di kaum itu ada yang memutuskan silaturahim, ya. Jadi kalau di sini dalam perkumpulan ini ada yang memutuskan silaturahim, maka pertolongan Allah tidak akan turun, ya. Makanya kaum muslimin dilarang oleh Allah tanazu',
berpecah belah, dilarang berselisih, dilarang bermusuhan. Kalau berbeda pendapat itu hal yang wajar, karena perbedaan pendapat itu ada dan terbuka. Jemaah rahimakumullah, nggak usah jauh-jauh, di Indonesia ini saja banyak perbedaan pendapat, ya kan? Malam tadi bagi yang puasanya ikut pemerintah, maka malam tadi malam 21. Tapi bagi yang mereka puasanya ikut Muhammadiyah, penetapan awal Ramadannya ikut Muhammadiyah, maka tadi malam 22 jemaah rahimahullah. Jadi malam ganjilnya berbeda. Ya. Apakah Lailatul Qadarnya juga berbeda? Apakah Lailatul Qadarnya dibagi dua? Enggak ada Lailatul Qadar dibagi dua, Bapak Ibu. Lailatul Qadar itu hanya satu, jemaah rahimakumullah, ya. Nah, maka ada hikmahnya, ada perbedaan ini supaya kita menganggap setiap malam adalah malam ganjil. Jadi perbedaan itu ada dan terbuka, jemaah rahimakumullah, ya kan? Tapi yang tidak diperbolehkan oleh Allah adalah tanazu, perselisihan, permusuhan, perpecahan, ya kan? Ini nggak boleh. Karena ketika kaum muslimin sudah bermusuhan, kadang orang Islam itu nggak tahu atau pura-pura nggak tahu, saya nggak paham juga siapa lawannya dan siapa kawannya, nggak tahu dia, atau pura-pura nggak tahu, jemaah rahimahullah. Ini ada kaum muslimin mengaku sebagai salah satu bagian daripada ormas besar, jemaah rahimahullah. Kemudian ada pengajian, tiba-tiba pengajian itu ditutup, dibubarkan, Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Ya, jadi dia paham atau tidak siapa kawan dan siapa lawan. Kalau lawan tidak masalah, jemaah. Ini kawan, sama-sama orang muslim, syahadatnya sama, kitab sucinya sama, hadisnya sama, jemaah rahimakumullah. Kemudian membuat perpecahan yang seperti inilah yang tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Makanya kaum muslimin saat itu ditolong oleh Allah dalam perang Badar. Kenapa? Karena mereka bersatu, Bapak Ibu. Mereka tidak berpecah belah. Mereka tidak berselisih. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya diikuti oleh mereka. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dan Rasulnya, jemaah rahimakumullah. Enggak ada mereka punya pendapat sendiri-sendiri, punya pemikiran sendiri-sendiri, jemaah rahimakumullah. Ya. Bahkan Nabi SAW mengutamakan persatuan dibandingkan pemikiran beliau sendiri. Kan waktu perang Badar itu Nabi menentukan lokasi. Kita berada di sini, kata Nabi. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini dari engkau ataukah dari Allah? Maksudnya para sahabat itu, ini pendapat engkau sendiri ataukah wahyu dari Allah? Kata Nabi, ini pemikiran saya sendiri. Kemudian ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, saya sarankan jangan di sini, tapi kita dekat dengan sumur Badar, sehingga nanti ketika perang kita bisa menguasai sumur, sedangkan mereka dalam keadaan haus, mereka tidak punya air untuk minum. Nah, kata Nabi, engkau benar, ikuti orang ini. Jadi Nabi SAW tidak egois, jemaah rahimahullah. Nabi mementingkan persatuan, ya, dan kebersamaan. Makanya kaum muslimin saat itu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci kemenangan yang keempat adalah tarkut tanazu, menghindari perselisihan dan perpecahan, jemaah rahimakumullah, ya. Kalau berbeda nggak masalah, perbedaan ada. Lihatlah persamaannya lebih banyak, jemaah rahimakumullah, ya kan? Sholatnya sama-sama, subuhnya 2 rakaat, maghribnya 3 rakaat, sama-sama menghadap. Persamaannya lebih banyak dibandingkan perbedaan. Cuman kadang manusia itu lebih fokus kepada perbedaan sehingga menimbulkan perpecahan, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, ada 7 kunci kemenangan di dalam ayat-ayat tersebut, ya. Yang kelima, agar kita menang dan agar Allah SWT memberikan pertolongan kepada kita, maka kunci yang kelima adalah as-sabru, sabar. Ini disebutkan masih di ayat 46. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Wasbiru, sabarlah. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau berbicara sabar, jemaah rahimahullah,
sahabat Nabi, mereka adalah orang yang paling sabar. Terutama orang-orang muhajirin Bapak Ibu. Mereka tinggal di kota Mekah selama 13 tahun. Itu isinya pahit semua. Jemaah rahimahullah. Di embargo, di boykot selama 3 tahun Bapak Ibu. Ada di antara sahabat yang makan rumput untuk mengganjal rasa laparnya. Jemaah rahimahullah. Ada di antara mereka yang ditindih dengan batu besar. Ada di antara mereka yang disetrika dengan besi panas. Sampai ada di antara mereka yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan pertolongan kepada kami." Kata Rasulullah, umat terdahulu lebih parah dibandingkan kalian. Ada di antara mereka yang digergaji, bahkan ada di antara mereka yang dimasukkan ke dalam parit api. Tapi mereka tetap mempertahankan Islamnya. Begitu cara Nabi menghibur para sahabatnya. Jemaah rahimahullah. Jadi kalau berbicara sabar, mereka adalah orang yang paling sabar. 13 tahun sengsara demi mempertahankan agama Islam. Lalu di tahun ke-14 mereka hijrah, jemaah rahimakumullah, ke kota Madinah. Ya. Mereka hijrah ke Madinah, disitulah mereka mulai mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kebebasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kesabaran mereka itulah yang membuat mereka mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, Allah itu tidak akan meninggalkan orang yang sabar. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang sabar. Allah akan hadirkan pertolongan, atau Allah akan hadirkan pasukan-pasukan untuk membantu orang-orang yang sabar. Jamaah rahimakumullah. Karena Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Yang penting kita sabar, sabar dalam menjalankan ibadah, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam menghadapi ketetapan ujian yang sudah ditentukan oleh Allah dalam kehidupan kita. Nah, kesabaran inilah nantinya akan menjadi sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Raihlah pertolongan Allah bis-sabri, dengan sabar, was-salah, dan salat. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang keenam, kunci kemenangan kaum muslimin pada perang Badar adalah yaitu mereka tidak menyombongkan diri. Allah sebutkan di ayat 47, "Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara." Janganlah kalian keluar dari rumah kalian batara, dalam keadaan sombong, sebagaimana orang-orang kafir ketika keluar dari rumah-rumah mereka, mereka membawa 1000 pasukan untuk memerangi kaum muslimin. Mereka dengan sombongnya keluar rumah itu dengan sombong, dan mereka yakin pasti bisa mengalahkan kaum muslimin. Ya, karena jumlah mereka jauh lebih banyak, persenjataan mereka juga lebih hebat dibandingkan kaum muslimin. Ya. Maka Allah berpesan kepada kaum muslimin, janganlah kalian keluar rumah dalam keadaan sombong. Jadi orang sombong itu nggak akan dimenangkan oleh Allah, Bapak Ibu. Siapa yang sombong? Pasti dikalahkan oleh Allah. Fir'aun, jemaah rahimakumullah. Karena dia sombong, Allah tenggelamkan, Bapak Ibu. Kurang hebat apa Fir'aun itu? Saking hebatnya dia, sampai dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Dia berkata yang Allah sebutkan dalam surah An-Nazi'at, "Faqala ana rabbukumul a'la." Dia berkata, aku Tuhan yang paling tinggi. Allah tidak suka kepada orang sombong. Allah tidak akan memenangkan orang yang sombong. Jemaah rahimakumullah. Kalaupun Allah memberikan kesuksesan kepada dia, itu cara Allah nanti untuk mengalahkan sekala-kalahnya kepada dia. Ibaratnya orang itu dibawa naik dulu ke gunung, sampai ke puncak langsung dijatuhkan. Jemaah rahimakumullah. Ya, Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Jangankan Allah, kita aja nggak suka. Jangankan kita, orang sombong tidak suka kepada orang sombong. Kamu jangan ke sana, itu sombong. Padahal yang bilang juga sombong. Jemaah rahimakumullah. Itu saking jeleknya sombong. Allah akan menghinakan orang-orang yang sombong, Bapak Ibu.
Qaurun, sombong, jemaah rahimakumullah. Dia kalau keluar rumah pamer harta. Ya, pamer. Kuncinya diangkat oleh beberapa orang. Kunci berangkasnya Bapak Ibu. Kemudian dipamerkan kepada orang-orang. Karena sombong, Allah tenggelamkan Qarun dan hartanya. Sehingga ada istilah harta Qarun. Jemaah rahimakumullah. Fakhasatna bihi wa bidarihil ardh. Jadi kalau kita keluar rumah untuk menyombongkan diri dengan mobil kita, menyombongkan diri dengan perhiasan, menyombongkan diri dengan harta yang kita miliki, Allah SWT pasti menghinakan. Jemaah rahimakumullah. Karena Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Saking tidak sukanya Allah kepada orang sombong, sampai-sampai orang sombong itu walaupun sedikit di dalam hatinya, kesombongan itu membuat dia tidak masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji zarah dari sikap sombong. Apalagi banyak, jemaah rahimakumullah. Raja Namrus, Bapak Ibu, sombong. Allah kalahkan. Allah datangkan lalat masuk ke kupingnya. Tidak bisa dia lawan, jemaah rahimakumullah. Jadi Allah akan mengalahkan orang yang sombong. Allah akan menghinakan orang yang sombong. Abu Jahal sombong, Bapak Ibu. Di perang Badar, Abu Jahal bukan mati di tangan panglima, bukan mati di tangannya Khalid bin Walid, bukan mati di tangannya Hamzah, jemaah rahimakumullah. Tapi Abu Jahal itu mati di tangan seorang anak yang usia 15 tahun. Namanya Ibnu Mas'ud, jemaah rahimakumullah. Kemudian ubun-ubunnya ditarik oleh Ibnu Mas'ud lalu dipenggal kepalanya. Allah menghinakan Abu Jahal karena dia menyombongkan diri. Makanya kunci kemenangan yang keenam yaitu tarkul kibriya, tinggalkan kesombongan. Allah berpesan kepada kaum muslimin, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara. Jangan sombong, kata Allah. Itu kunci kemenangan Bapak Ibu, kunci kesuksesan kaum muslimin dalam perang Badar. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, jemaah rahimakumullah, kunci kemenangan kaum muslimin di perang Badar yaitu al-ikhlas. Karena mereka orang-orang yang ikhlas. Ini Allah sebutkan masih di ayat 47. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sombong. Wari'a'an nas, dan pamer kepada manusia. Jadi jangan sombong, maka kalian akan menang. Yang kedua, jangan pamer, jangan riya, kalian akan dimenangkan oleh Allah. Artinya ikhlas Bapak Ibu. Ikhlasnya para sahabat dalam memperjuangkan agama Allah, ya kan? Itu menjadi kunci kemenangan mereka. Nah, artinya kalau kita ingin menang, jemaah rahimakumullah, ingin sukses dalam hidup ini, maka kunci yang ketujuh adalah al-ikhlas, ikhlas. Ikhlas itu menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya pernah menyampaikan di dalam majelis ini ya. Jadi kan ada seorang santri, ini hanya sebagai contoh saja bahwa orang ikhlas itu ditolong oleh Allah. Ada seorang santri datang kepada gurunya. Dia bawa ubi untuk gurunya. Bawa ubi untuk gurunya, karena dia orang miskin, jemaah rahimakumullah, hanya bisa bawa ubi untuk gurunya. Sampai ke rumah gurunya, gurunya bertanya kepada istrinya, wahai istriku, kita di belakang punya apa? Kita kasihkan kepada anak ini, karena anak ini sudah memberikan sesuatu kepada kita. Kata istrinya, kita punya kambing tapi kecil, gak apa-apa, kasihkan kambing itu kepada dia. Kemudian dia pulang. Di tengah jalan ketemu sama temannya, Bapak Ibu. Terus temannya tanya, loh kamu kok punya kambing, dari mana? Dia cerita, saya tadi ke rumah guru bawa ubi, terus sama guru dikasih kambing. Kemudian temannya mikir, kalau saya ke sana bawa kambing, bisa-bisa dikasih sapi, kata temannya ini. Akhirnya keesokan harinya, dia santri juga, santrinya si gurunya itu, Bapak Ibu. Kemudian dia datang bawa kambing yang gemuk. Harapannya nanti akan dapat yang lebih besar daripada kambing. Ternyata ketika sampai ke rumahnya, jemaah rahimakumullah,
Si guru itu tanya kepada istrinya, kita punya apa di belakang? Kata istrinya, kita nggak punya apa-apa kecuali ubi yang dikasih kemarin sama santri itu. Oh ya sudah, kamu ambil ubi itu, kasihkan kepada anak ini. Nah kemudian dia pulang membawa ubi. Yang satu berangkat bawa ubi, pulang bawa kambing. Yang satunya berangkat bawa kambing, pulang bawa ubi, Bapak Ibu. Nah, begitulah cara Allah memperlakukan orang ikhlas, jemaah rahimahullah. Allah akan bedakan mana yang ikhlas dan mana yang tidak ikhlas. Orang ikhlas itu akan mendapatkan pertolongan Allah. Asalkan kita ikhlas berbuat baik, Bapak Ibu, pasti ditolong oleh Allah. Ya, cepat atau lambat pasti pertolongan itu datang, jemaah rahimakumullah. Dan itulah kunci kemenangannya para sahabat. Nabi bersabda dalam hadis yang lain, kalian dimenangkan oleh Allah karena keikhlasan orang-orang miskin dalam berdoa dan keikhlasan mereka dalam melaksanakan ibadah sholat. Kenapa orang miskin disebut ikhlas oleh Nabi SAW? Ya kan? Kenapa bukan ustadz? Kenapa bukan kiai? Karena ustadz kiai itu potensi tidak ikhlasnya besar. Saya jemaah rahimakumullah, sholat diperhatikan oleh orang, apalagi menjadi imam, itu potensi tidak ikhlasnya besar. Orang miskin tidak terkenal, siapa yang memperhatikan dia? Sehingga segala ibadahnya dan doanya menjadi doa yang ikhlas. Itulah yang menjadi sebab kemenangan kaum muslimin saat itu, Bapak Ibu. Maka jemaah rahimakumullah, bila kita ingin menjadi orang yang menang, bila kita ingin pertolongan Allah itu diturunkan kepada kita, 7 hal ini kita amalkan. Yang pertama apa tadi? As-sabat, keteguhan hati. Kemudian yang kedua, banyak berzikir kepada Allah. Yang ketiga, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat apa? Tidak berselisih, tidak bermusuhan, tidak memutuskan silaturahim. Yang kelima, wasbiru, sabar. Kemudian yang keenam, jangan sombong. Kemudian yang ketujuh, ikhlas, jemaah rahimakumullah. Semoga 7 perkara ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.